Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran IPA kelas 6. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan tokoh ini, yaitu tokoh manusia kelelawar atau Batman. Nah, kenapa dia dijuluki sebagai manusia kelelawar atau Batman? Ya, karena dia bisa berperilaku seperti layaknya binatang kelelawar yang bisa terbang dan menggantung di gedung-gedung tinggi atau pohon. Nah, ciri khusus itulah yang membedakannya dari manusia biasa. Begitu juga dengan kelelawar. Dia mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan binatang lain sesuai dengan habitatnya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan IPA, ciri-ciri khusus pada hewan. Hewan-hewan apa saja yang memiliki ciri khusus? Ayo kita simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ciri khusus pada hewan biasanya dikaitkan dengan struktur tubuh dan juga tingkah laku. Adapun tujuannya biasanya untuk agar bisa bertahan hidup di lingkungannya, kemudian juga untuk mencari makanan dan juga untuk melindungi diri dari serangan musuh. Binatang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah onta. Apa saja ciri khusus pada onta yang bisa membuatnya hidup di padang pasir yang gersang? Berikut ini ciri-ciri khususnya. Pertama, yaitu memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Kemudian, bulu mata yang panjang dan 2 lapis kelopak yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan pasir. Kemudian dia juga banyak minum dan sedikit berkeringat yang berfungsi untuk bertahan hidup di gurun. Kemudian juga unta mempunyai kaki panjang dan telapak kaki yang tebal. Dengan kaki tersebut, unta tidak mudah terperosok di pasir dan melindungi diri dari pasir panas. Selanjutnya ada cicak. Cicak termasuk reptilia yang mudah dijumpai menempel atau merayap di dinding dan di langit-langit rumah. Cicak mempunyai bantalan perekat pada telapak kakinya. Hal tersebut memungkinkan cicak untuk dapat menempel pada permukaan dinding. Bantalan perekat juga dimiliki oleh tokek. Ciri khusus lain yang dimiliki oleh cicak adalah kemampuan memutuskan ekornya atau yang disebut dengan autotomi. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi diri dari musuhnya. Ekor yang terputus itu akan tetap bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuh. Kemampuan autotomi juga dimiliki oleh kadal. Untuk menangkap mangsanya, cicak mempunyai ciri khusus berupa lidah yang panjang dan lengket. Dengan sekali menjulurkan lidahnya, serangga langsung menempel pada lidah cicak dan dilahapnya. Binatang selanjutnya yang mempunyai ciri khusus adalah bunglon. Bunglon merupakan hewan reptilia dengan gerakan lambat. Bunglon juga mempunyai lidah yang panjang dan lengket yang dijulurkan untuk menangkap mangsanya. Gerakannya cepat sekali sampai manusia pun sulit untuk melihatnya. Jangkauan lidah bunglon dapat bertambah sesuai dengan jarak mangsanya. Ciri khusus lain dari bunglon yaitu mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulitnya menjadi hijau, kuning, coklat, ataupun bintik-bintik. Perubahan warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya ini disebut mimikri. Dengan kemampuannya itu, bunglon tidak akan terlihat oleh pemangsa karena warna tubuhnya tersamar dengan lingkungannya. Dengan kemampuan tersebut, bunglon juga mudah mendekati mangsa buruan tanpa terdeteksi. Selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar tinggal di gua-gua atau pohon-pohon yang tinggi. Salah satu ciri khusus kelelawar adalah kemampuan terbangnya. Sayap
kelelawar terbuat dari selaput tipis yang membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Pada bagian atas sayap terdapat cakar yang digunakan untuk menggantung di dinding gua atau pohon. Kelelawar termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari makan atau beraktivitas pada malam hari. Kelelawar tidur dengan cara menggantung dengan badan terbalik atau kepala berada di bawah. Sayapnya dilipat dan kakinya dikaitkan pada tempat bergantung sehingga tidak jatuh. Kelelawar juga dapat terbang dan mencari makan dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda yang dilaluinya. Karena dia mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan kelelawar untuk mengetahui lingkungan sekitarnya menggunakan sistem sonar. Dengan kemampuan ini, kelelawar dapat mendeteksi keberadaan sumber makanan. Binatang selanjutnya adalah beruang. Beruang beradaptasi dengan lingkungan yang dingin di daerah kutub dengan cara memiliki lemak yang tebal dan juga bulu yang tebal. Selain itu, untuk menangkap mangsanya, beruang kutub memiliki bulu yang berwarna putih untuk berkamuflase sehingga menyerupai es dan mangsa tidak mengetahui bahwa ada beruang di sekitarnya, sehingga bisa dengan mudah ditangkap oleh beruang. Selain itu, beruang juga biasa berhibernasi, yaitu kemampuan untuk tidur panjang untuk menghemat energi. Kemudian ada bebek. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makanan di air dan lumpur adalah bentuk paruh yang pipih dan lebar pada bagian ujungnya, yang disebut dengan sudu. Selain itu, bebek memiliki kaki berselaput di antara jari-jari kakinya yang memungkinkan dia untuk berenang dan berjalan di lumpur. Ciri khusus lainnya yang dimiliki bebek yaitu lapisan minyak pada bulunya. Lapisan tersebut berfungsi agar tubuhnya tidak basah ketika berada di air. Pada saat bebek sampai di darat, ia tinggal mengibas-ngibaskan badannya dan air yang menempel di tubuhnya akan terlepas. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memiliki ciri khusus. Di antaranya walang sangit dengan bau menyebarkan bau busuk. Kemudian landak dengan melindungi diri dari dengan duri ya, untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian ular dengan menyebarkan bisa beracun dan juga melilit musuhnya. Ada juga kura-kura dengan cangkang untuk melindungi diri dari musuh. Dan kalajengking dengan sengat beracunnya. Selain itu, hewan dalam mencari makanan juga beradaptasi lewat bentuk kaki ataupun paruh. Nah, seperti apa bentuk kaki dan paruh dari hewan untuk beradaptasi mencari makanannya adalah tugas kalian untuk mencarinya. Tugas dikerjakan dan dikumpulkan pada gurunya masing-masing. Jangan lupa ya sama fungsinya juga ya masing-masing dari bentuk paruh ataupun bentuk kaki dari hewan tersebut. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.